Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Saya Devi Kurnia Fitra, guru SMP Negeri 1 Tembilahan, Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendeskripsikan pembelajaran berdiferensiasi visual, auditori, dan kinestetik pada kelas 7 mata pelajaran IPA. Berikut ulasannya. Pembelajaran diferensiasi visual, auditori, kinestetik pada mata pelajaran IPA diawali dengan situasi bahwa adanya harapan dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila serta dapat mewujudkan karakter 4C, kreatif, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis atau critical thinking. Namun pada faktanya, ditemui secara global prestasi sains siswa Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2018 berdasarkan hasil PISA. Selain itu juga hasil rapor mutu tahun 2021 SMP Negeri 1 Tembilahan, penguasaan numerasi berada pada level intervensi dan literasi pada level minimal. Selain itu juga faktor learning loss membuat kolaborasi dan komunikasi ilmiah siswa mengalami penurunan. Hal ini tentu menjadi tantangan yang sangat berarti bagi saya sebagai seorang guru untuk meningkatkan komunikasi ilmiah dan kolaborasi siswa. Hal yang perlu saya persiapkan dalam pembelajaran diferensiasi visual, auditori, dan kinestetik ini yang pertama dari segi persiapan perangkat pembelajaran, yaitu berupa modul ajar, selanjutnya media ataupun sumber pembelajaran, dan melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar siswa. Untuk meningkatkan komunikasi ilmiah dan kolaborasi siswa, maka saya memilih materi ataupun topik pada semester genap di kelas 7 yang sesuai, yaitu materi gerak dan gaya, karena sebagian besar siswa masih menganggap materi ini sangat rumit dan sangat sulit untuk dipahami. Sedangkan dari segi keterlibatan, tentu saya melibatkan kepala sekolah, wakil kurikulum, dan rekan sejawat yang dapat membantu saya dalam mengambil data ataupun melakukan pembelajaran diferensiasi dalam meningkatkan komunikasi ilmiah dan kolaborasi siswa. Secara garis besar, aksi ataupun pelaksanaan pembelajaran diferensiasi visual, auditori, dan kinestetik dilakukan dengan tahap pertama, pemetaan kebutuhan belajar siswa dengan melakukan observasi dan tes awal pembelajaran dari aspek kognitif untuk melihat komunikasi ilmiah dan juga non-kognitif untuk melihat gaya belajar ataupun profil belajar siswa yang bekerja sama dengan guru bimbingan konseling ataupun dengan wali kelas. Pelaksanaan pembelajaran diferensiasi visual, auditori, kinestetik dilaksanakan dengan mengelompokkan siswa sesuai profil atau gaya belajarnya. Tahapan pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan, aktivitas inti, dan aktivitas penutup. Pada pendahuluan dilaksanakan aktivitas persepsi, motivasi, dan kompetensi sosial emosional. Pada aktivitas inti dilaksanakan pembelajaran visual, auditori, kinestetik, dan dilanjutkan kegiatan ataupun aktivitas melatih komunikasi ilmiah dan kolaborasi, dan selanjutnya dengan penutup yaitu kesimpulan dan refleksi dari pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi visual, auditori, kinestetik pada mata pelajaran IPA dilaksanakan pada materi gerak dan gaya. Di sini saya melakukan pertemuan selama 4 minggu atau lebih kurang 20 jam pelajaran. Pada pembelajaran diferensiasi visual, auditori, dan kinestetik, kita dapat menerapkan berbagai model pembelajaran, di antaranya discovery, problem based learning, dan juga project based learning. Aktivitas presentasi pun disesuaikan juga dengan kebutuhan belajar siswa, yaitu profil ataupun gaya belajarnya. Nah, di sini kelompok kinestetik akan menampilkan bagaimana Ini adalah penyiram tanaman yang menarik.
kami akan memberikan gaya aksi pada botol ini dengan memutar botol. Dan apabila diisi air, dan apabila dilepas akan memutar. Dan ini adalah hukum Newton yang ketiga. Kesimpulannya adalah apabila kita memutar dengan satu arah dan apabila dilepas akan ada gayanya reaksi tetapi berlawanan arah. Pada aktivitas observasi kolaborasi, saya dibantu oleh rekan sejawat untuk mengamati indikator-indikator dalam kegiatan kolaborasi siswa. Selanjutnya dilakukan refleksi terhadap pembelajaran di mana siswa diminta mengutarakan ataupun menuliskan apa yang telah mereka pelajari tentang konsep gerak dan gaya. Setelah rangkaian pembelajaran diferensiasi visual auditory kinestetik selesai pada 20 CP, maka dilakukan tes sumatif untuk mengetahui pencapaian indikator komunikasi ilmiah. Tes sumatif indikator komunikasi ilmiah berdasarkan teori Spector Levy yang terdiri dari information retrieval, scientific reading, scientific writing, listening and observation, information representation, dan knowledge presentation. Refleksi dari aktivitas pembelajaran diferensiasi visual, auditory, dan kinestetik antara lain bahwa pembelajaran ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, pembelajaran ini menjadi lebih menarik, diskusi aktif terjadi antara anggota dalam kelompok karena memiliki gaya belajar ataupun preferensi yang sama. Kemudian efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran diferensiasi ini dapat menggunakan berbagai model, terutama model discovery, problem-based learning, dan project-based learning. Selanjutnya, di sini dari hasil tes komunikasi ilmiah sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran terdapat peningkatan yang signifikan dari aspek komunikasi ilmiah siswa. Dan dari observasi kegiatan kolaborasi pada pembelajaran diferensiasi visual, auditory, dan kinestetik mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Demikianlah ulasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi visual, auditory, dan kinestetik pada mata pelajaran IPA SMP di SMP Negeri 1 Tembilahan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.